kita berpikir sistem. Tadi sistem itu dari sistematika nuzulnya wahyu itu, kemudian oh ya sistem ini terkenal sistem. Saya melihatnya begitu, sehingga sederhana, sehingga kitab apapun mau dia tipis, mau dia tebal, sama saja sebenarnya bagi orang yang mau baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kali ini kembali berjumpa saya Robin Shah dalam acara Info Kampus. Pada edisi kali ini kita akan mengupas tentang baca kitab, di mana hal ini bagi kita seorang mukmin sangatlah penting, sebab salah satu khalifah yaitu Umar bin Khattab pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena ia, yaitu bahasa Arab itu, bagian dari agama kalian. Jadi mudahnya, kalau kita hendak memahami betul tentang agama kita, maka satu kunci yang harus kita pegang yaitu harus mampu menguasai bahasa Arab. Dan alhamdulillah di acara Info Kampus kali ini kita akan mengupas teknik baca kitab, tentang baca kitab yang sangat mudah. Dan ini telah dipraktekkan di lingkungan kita, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim, dan ditangani sendiri oleh penemu teknik ini, yaitu teknik baca kitab dengan metode atau dengan teknik bernapas. Jadi baca kitab dengan teknik bernapas. Apa itu kok dengan teknik bernapas kita bisa baca kitab? Nah, ini yang akan kita kupas edisi kali ini. Dan telah hadir di studio kita pengajar pengampu dari mata kuliah bahasa Arab ini, baca kitab ini, sekaligus penemu dari teknik baca kitab itu, yaitu Ustadz Daman Huri MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka, Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wal afiyah. Alhamdulillah, sudah cukup Ustaz untuk berbahasa Arabnya. Khawatir nanti panjang lebar saya kehabisan kosakata nanti ya, bingung. Baik, fillah, Ustaz, sebagaimana tadi dikupas sepintas bahwa kita akan menggali tentang metode atau teknik yang telah antum temukan dan telah dipraktekkan di kampus kita, yaitu teknik baca kitab dengan baca kitab teknik bernafas. Oh, ya. Baca kitab dengan teknik bernapas. Mohon maaf sebelumnya. Ini menarik, Ustaz. Iya. Karena ada kata-kata bernafasnya itu. Iya, betul. Karena ada pertanyaan gitu ya, apa kaitannya bisa bahasa kitab dengan bernapas gitu kayak gitu. Oke, Ustaz. Mungkin bisa diulas, Ustaz, apa yang dimaksud dengan teknik baca kitab dengan teknik bernapas, sehingga sahabat leaders kita ini tidak penasaran gitu ya. Iya. Tafadhol, Ustaz. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya langsung ke pembahasannya. Iya, Ustaz. Mungkin dikenalkan dulu, Ustaz, apa itu yang dimaksud dengan teknik baca kitab. Iya. Baca kitab dengan teknik bernapas, dan kenapa menggunakan nafas, Iya. kok bukan mencium misalnya dan sebagainya gitu. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi begini, memang betul ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa pelajarilah bahasa Arab karena memang itu bagian dari agama kita. Bahkan kalau ulama lughah, ulama bahasa Arab, di situ menyebutkan ada dua yang disebut dengan ilmu alat ya, yaitu ilmu nahu. Ilmu nahu itu sebagai bapaknya ilmu. Kemudian yang kedua ilmu sorof. Ilmu sorof itu disebut ibunya ilmu gitu ya. Dan keduanya kita bisa dilihat dari apa yang disampaikan oleh
para pakar di bidangnya masing-masing. Kalau di kitab shorof, maka kita akan menemukan alaika an tuqaddimal ummah 'alal ab. Maka wajib bagi kalian untuk mengutamakan, mendahulukan belajar shorof, belajar ilmu shorof itu. Dalilnya apa? Li'annal jannah tahta aqdamil ummahat gitu ya. Karena surga di bawah telapak ibu. Tapi kalau kita perhatikan di kitab Nahwu misalnya di Nadham Imriti ya, Nadham Jurumiyah, dia mengatakan wan nahwu aula awalan. Nahwu itu adalah yang paling pertama dan utama. Ayu lama. Idzil kalamu dunahu lan yufhama. Katanya begitu. Karena kalam itu kalau tidak dengan nahwu akhirnya tidak dipahami dengan benar. Kan memang tujuannya untuk kayafhamu ma'ani Al-Quran, agar mereka memahami makna-makna Al-Quran. Artinya memang ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab tadi. Kalau kita kembali ke baca kitab teknik bernafas, memang sering, ini kenapa kok teknik bernafas gitu ya? Ya pertama begini, teknik bernafas ini adalah teknik yang saya pilih karena orang itu tidak pernah bosan bernafas. Oh, jadi filosofinya itu. Iya, ya. Jadi kalau dia sudah bosan bernafas, berarti kan sudah tidak semangat dia, atau sedang sakit atau bagaimana. Terus yang kedua, karena ini ada kaitannya dengan konsep baca kitab. Jadi baca kitab itu dalam teknik ini sebenarnya ini lahir dari satu pemikiran mendalam terhadap manhaj di lembaga kita. Karena saya terus terang saya bisa baca kitab itu ya di kampus ini, di Setai Lokanan Hakim ini ya. Memang saya dari Pamekasan gitu ya. Pengen mondok. Boleh tahu jurusan SMA? Saya SMK. SMK. Ya. Artinya benar-benar tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab. Betul. Ya. Bahkan awal-awal ketika saya kuliah di Setai ini dibilang beberapa dosen, antum ini salah jurusan katanya. Cuman alhamdulillah ketika saya menguasai ada mata kuliah teknik baca kitab, saya pede kemudian ketemu dengan mahasiswa di luar, misalnya ketemu dengan mahasiswa ITS, saya bilang saya juga jurusan teknik. Tapi teknik yang saya miliki adalah teknik baca kitab. Mereka tidak punya, dan akhirnya datanglah mahasiswa pasca sarjana jurusan fisika datang ke masjid kita belajar. Bahkan salah satu BEM ya di fakultas itu juga belajar, datang ke masjid. Itu ya saya karena mereka kan punya teknik, saya juga punya teknik gitu ya. Cuma beda. Nah hasil kajian, saya kembali ke yang awal bahwa kajian terhadap manhaj yang di lembaga ini, sistematika nuzulnya wahyu itu kemudian melahirkan daya berpikir sistem. Nah, jadi baca kitab itu kita pandang sebagai sistem. Makanya dalam konsep baca kitab ini nanti akan ada sistem isim. Ada 5 sistem isim yang itu bagi teman-teman sudah hafal kalau ditanya ya. Ada apa saja sistem isim, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, terus ada sistem fiil. Jadi sistem isim dan sistem fiil. Sementara konsep umum baca kitab, sebenarnya membaca kitab itu kan kita kembalikan kepada membaca kalimah. Dan itu sangat mudah di bahasa Arab itu kan kalimah bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, di mana jenis kata dalam bahasa Inggris itu banyak macamnya ya. Ada kata benda, noun, verb, adverb. Bahasa Indonesia juga begitu. Ada kata sifat. Tapi kalau di bahasa Arab hanya 3, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Ya. Jadi kayak gitulah konsep baca kitab sebenarnya, membaca 3 kalimat itu. Mau dia baca kalimat isim, atau dia baca kalimat fi'il, atau baca kalimat huruf. Maka ketika teman-teman yang belajar itu baca, melihat, oh ini isim ini, ada sistem isim. Oh ini ketemu fi'il, ada sistem fi'il gitu ya. Oh ini huruf. Oh dalam konsep membaca huruf tidak boleh kita membaca huruf sendiri.
maka dia harus dibaca dengan isim atau fiil setelahnya, karena huruf itu termasuk huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri, dia itu harus bergandeng dengan kalimat setelahnya. Kalau dia tidak bergandeng, dia tidak bisa dipahami. Jadi pendekatannya lebih pada sistem tadi saja. Sistemkan dari 3 komponen tadi itu, isim, huruf dengan fiil, sehingga mudah mendeteksi kayak gitu saja. Lalu praktik dari nafasnya itu ada di mana misalnya? Nah, ini yang perlu itulah kemudian kenapa memang kebiasaan teman-teman yang belajar ini itu mereka pengen begitu baca kitab, misalnya buka kitab ini ya. Saya contohkan ini, karena saya bedakan antara membaca kitab dengan menerjemah. Kalau dia baca kitab, maka harus dengan teknik bernafas. Tapi kalau dia menerjemah, maka dia baca. Misalnya dibaca dari awal. Ini saya kebetulan ada kitab di perpus ini ya, di perpus tafsir di Dilalil Quran ya. Nah, misalnya begini, dia baca begini, al-hayatu fi dilalil Quran ni'matun. Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Baru diartikan, hidup ini dalam naungan Al-Quran itu adalah sebuah nikmat. Begitu. Itu umumnya. Itu kan terjemah. Dan kadang dalam terjemah itu banyak kata-kata yang tidak diloncat. Bahkan ini kurangnya ini, yang penting tahu maksudnya. Tapi kalau baca kitab tidak bisa begitu. Nah, inilah kemudian saya hanya memberi nama saja sebenarnya itu, Ustaz. Teknik bernafas itu dia mengikuti sistem tadi. Ketika sistem isim misalnya, maka satu nafas. Ketika satu nafas, maka harus diartikan. Dan itu sudah dilakukan di ulama kiai Nusantara di Indonesia ini. Rata-rata pesantren-pesantren, kemudian itu bacanya ya begitu. Cuman memang artinya tidak pakai bahasa Indonesia. Jadi secara teori tadi tersusun secara sistem kayak gitu, sehingga mudah kita mendeteksi. Secara praktek baca pun secara sistem kayak gitu. Ketika huruf tadi ketemu dengan isim, maka kita baca satu nafas. Fiil gandengannya kan fa'il ya. Kalau fiil ada huruf dengan fiilnya. Nah, kalau fiil itu ada sistem fiil juga nanti. Iya, baca dengan satu paket itu tadi. Gitu, jadi sederhananya, sejauh yang saya praktekkan, belum pernah ada yang menurut saya punya keyakinan bahwa dengan teknik ini insya Allah tidak ada yang tidak bisa baca kitab. Apa keunggulannya saudara dengan kita menggunakan teknik bernafas ini dibanding dengan yang ini tadi, dengan pola umum itu? Apa kemudahan yang bisa didapat oleh peserta? Kemudahannya sekali baca dia langsung dengan artinya. Misalnya ketika membaca isim gitu ya. Ya, saya sampaikan dulu sebelum saya lanjutkan. Ini ada hal yang menjadi keberatan saya waktu itu ya. Ketika kita baca kitab, ini seringkali kita dibebankan bukan pada baca kitabnya, ya, tapi lebih pada bagaimana analisa i'rabnya, sebenarnya ya. Ini i'rabnya jadi apa? Ini jabatannya apa gitu. Jadi bisa dikatakan ya akhirnya saya bisa memastikan berarti itu pendekatannya berbasis struktural kan gitu, berbasis jabatan. Kalau saya ini insya Allah tidak berbasis jabatan, berbasis struktural. Karena kalau dia mau bisa mengi'rab, maka pertanyaannya ya pertama yang akan ditanya ketika ketemu dengan kalimah itu, maka pertanyaannya adalah dia mu'rab atau mabni. Nah, itu. Tapi kalau di sini dalam untuk mengetahui sistem isim teknik bernafas tidak begitu. Pembagian isim itu sudah jelas dengan ketentuan tertentu ya. Fi'il juga sudah jelas dengan ketentuan, sehingga kalau ada yang belajar itu membaca, dia sudah ingat itu. Sehingga nafasnya itu adalah misalnya membaca isim, maka dia ditanya pertanyaannya gini,
ini nakiroh atau ma'rifat? Mm-mm. Nah gitu. Oh ternyata nakiroh. Kalau nakiroh, maka konsepnya dalam konsep teknik bernafas ini harus dibaca dengan isim setelahnya. Mm-mm. Dan itulah satu nafas. Contoh misalnya ini ya, kayak judul gini ya. Mungkin Nah. ditunjukkan. Ya. Oh iya. Ah. Ini kan pertanyaannya ditanya, Dilali ini nakiroh apa ma'rifah? Kan gitu. Iya. Oh ternyata ini nakiroh, maka harus disandarkan dengan isim setelahnya. Mm-hmm. Kalau setelahnya isim, ternyata setelahnya adalah isim Al-Quran. Maka ini fi zilalil Qur'ani, itu satu nafas. Mm-hmm. Dan itu diartikan dalam naungan Al-Quran. Jadi tidak boleh melanjutkan ke apa? Kalimat selanjutnya. Selanjutnya kalau dia belum Menerjemah. menyempurnakan nafasnya, kayak begitu bahasanya. Artinya itu juga akan mengatur intonasi ya. Betul. Tidak akan ngos-ngosan. Ya, tidak akan atau ngos-ngosan. putus tidak pada tempatnya Iya, kayak gitu. betul. Menghindari itu tadi. Iya. Karena kita satu paket itu tadi ya. Iya. Pendek-pendek Karena- kan segitu. Karena kita berpikir sistem. Mm-mm. Tadi sistem itu dari sistematika nuzulnya wahyu itu, Mm-mm. kemudian oh ya sistem ini, terkenal sistem. Saya melihatnya begitu sehingga sederhana, sehingga kitab apapun mau dia tipis, mau dia tebal, sama saja sebenarnya bagi orang yang mau baca kitab. Pada praktiknya Ustaz, Iya. pada praktiknya bagaimana respon dari peserta? Apakah Iya. memang mereka menyatakan mudah ini atau ada membandingkan dengan mereka mungkin sudah pernah juga mencoba Pak Iya, metode iya, lain? iya. Oh ternyata lebih mudah itu bagaimana? Iya, memang Pengalaman Ustaz. di antara mereka memang ada yang bahkan banyak ya yang menyampaikan ya ternyata gampang ya. Mm-mm. Saya ingin pada kesimpulan itu dulu. Gampang ya, karena dia hanya berpikir ini fi'il, isim atau huruf kan begitu. Ya. Oh, gampang ya. Bahkan ada beberapa mahasiswa itu Iya. yang ketika kita ketemu kita sampaikan "Ih, kok mudah gitu, jadi bahasanya gitu dan itu bisa dipraktekkan memang. Tinggal memang setelah menguasai konsepnya, tinggal bagaimana dia praktek. Jadi nggak bisa dilepaskan dari Nah, bisa dilepas, dia harus latihan. intensitas praktek ini Iya, tadi. harus latihan. Tidak ada baca kitab dalam waktu singkat langsung gitu, tidak ada. 1 jam. Iya, kalau hanya konsepnya iya, tapi dari segi Bisa, untuk apa ini harus menguasai latihan. baca kitabnya Harus itu latihan. itu saja. Iya. Terus Ustaz, ini digunakan dalam kuliah Ustaz? Atau bagaimana? Iya. Sudah berapa lama ini ditemukan dan apakah sudah digunakan di ini dalam mata kuliah pelajaran di kampus kita sendiri? Ya, ini sebenarnya masih baru, Mm-mm. ya. Tahun 2019 lah. Baru. Ya, baru. 2 tahunan ini Ustaz ya? Iya. Cuman itu kan hasil kajian dari yang pertama saya tahun 2014 itu membuat baca kitab dengan pendekatan sistematika nuzulnya wahyu itu. Iya. Dari situ kemudian disempurnakan, akhirnya oh iya ternyata teknik bernafas ini setelah kita klak kita ambil sistemnya, oh iya sudah, berarti tinggal nafasnya. Dan memang ini akan mengendalikan teman-teman yang baru belajar, dia langsung mau ngebut gitu. Akhirnya selalu saya bilang, kalau antum ibarat belajar mobil, belajar sepeda motor ya, perhatikan gasnya, jangan langsung ngegas gitu ya. Karena memang itu yang membuat dia ya nabrak-nabrak gitu. Nah, kita perhatikan gasnya, maka sesuaikan sistemnya tadi. Ketika misalnya dia baca isimnya itu ma'rifah, sudah berhenti bernafas. Tapi kalau sesuai dengan iya konsep yang ada iya, Ustaz, ya? dengan ada sistem isim Jangan ada 5 tadi. kubu-kubu kayak gitu. Nggak boleh kubu-kubu, ada aturan. Iya, Ada iya. aturan yang diinikan. Sehingga sejauh ini ada beberapa yang memang datang ke saya secara khusus gitu ya. Dia tidak bisa, memang tidak bisa, dites pun tidak bisa. Cuman ketika saya tes, oh ternyata ini menguasai fi'il, menguasai isim, cuman hurufnya saja yang belum hafal. Akhirnya saya kasih lagu
lagu kayak huruf jam. Saya dapat dari Ustadz yang ngajar di style ini, ya, Ustadz Abdul Khalid. Saya aransemen tuh lagunya tuh. Mulai lagu band yang pertama kali namanya, sekarang lagu sholawat gitu. Artinya ini teknik menarik gitu Ustaz ya. Iya. Tidak monoton. Tidak gitu, monoton gitu. ya. Selain sudah tersistem tadi itu ada konsep lagu-lagu sehingga mudah dihafal. Iya. Gitu, Ustaz ya. Bahkan ya sebelum membuat itu kan saya buat landasan ilmiahnya. Saya tulis di jurnal itu bagaimana efektivitas lagu dengan dalam pembelajaran ilmu nahwu itu. Saya tulis itu. Artinya ulama-ulama pun mempraktekkan. Iya, mempraktekkan. Ini. Termasuk ada bahar-bahar, lalu ada nagom, itu sebenarnya dalam rangka untuk mendekatkannya dan membuat mereka senang belajar terhadap kitab ini ya. Jadi orang yang begini Ustaz, orang yang bisa baca kitab, dia tidak melihat tebalnya. Sama saja, mau tebal, mau tipis, sama saja. Kalau kuncinya sudah bisa Iya. menguasai, berarti bisa Karena membuka. sebenarnya dia baca kitab itu, dia baca kalimah tadi itu. Dan kalimah dalam bahasa Arab sangat sangat sedikit kan, tidak seperti bahasa Indonesia kan hanya isim, fi'il sama huruf kan gitu. Iya. Jadi gitu. Tapi menarik tadi Ustaz, dijelaskan bahwa ada yang datang tidak bisa sama sekali itu tentang baca kitab. Artinya untuk bisa menguasai teknik bernapas ini, baca kitab teknik bernapas ini tidak harus punya modal. Artinya keinginan saja meskipun belum punya sama sekali skill kayak gitu. Mungkin misalnya dari jurusan umum Iya, kan nggak pernah itu baca kitab mu'allaf lah malah baca Arab mu'allaf dalam baca kitab Iya. Itu bisa cepat tidaknya dia berhasil itu ditentukan oleh semangat orang yang belajar tadi. Artinya tidak ada syaratan ya Ustaz ya? Tidak ada syaratan, semua umum bisa. Dan intinya memang selama dia bisa baca Al-Quran. Kalau dia bisa baca Al-Quran berarti kan sudah tahu huruf hijaiyah, ilmu tajwid sudah tahu, itu sudah belajar bahasa Arab itu. Tinggal naik ke level berikutnya yaitu bagaimana ilmu tentang kalimat. Nah, kita pahamkan itu. Setelah dia belajar ilmu tentang kalimat, baru bisa masuk ke baca kitab ini. Karena tidak mungkin orang bisa baca kalau dia tidak tahu isim, tidak tahu kan tidak mungkin ya, tidak tahu huruf gitu. Banyak yang tidak sukses ternyata penyebabnya di antara yang mahasiswa yang belajar gitu ya, yang sebelum metode ini, ternyata mahasiswa ini belum paham kalimah itu. Seharusnya isim dibilang fi'il. Nah, ini sudah nggak mungkin bisa ini kan gitu. Jadi akhirnya kita lakukan upaya lagi, kita kembalikan kepada pemahaman yang benar. Akhirnya sudah bisa dia. Ini sudah dibukukan atau bagaimana Ustaz? Untuk teknik ini belum, tetapi konsepnya sudah. Ini sudah utuh. Saya biasa membuka kayak daurah gitu ya. Poin atau bagaimana kayak gitu ya? Iya, kayak daurah dalam 10 hari. Ya, kalau orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya barangkali hanya 3 hari, ya 3 hari. Dan bahkan kalau dia hanya kurang bisa saja dan dia sudah memahami ilmu-ilmunya bahasa Arab, barangkali hanya 5 kali tatap muka, insya Allah sudah bisa jalan sendiri ya. Dan memang baca kitab itu gini Ustaz, butuh ini juga. Kamu sudah. Iya. Karena di bahasa asing kita harus tahu artinya. Jadi sistem isim gitu, sistem isim tidak mungkin ya. Tapi ketika sistem fi'il dia harus ke sini. Ada lagi satu yang menjadi paketan dengan kamus ini yaitu saya punya adalah kitab Amsilah Tasrifiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali yang dari Jombang. Dan itu luar biasa, sudah sangat lengkap, komprehensif dan tinggal bagaimana orang menjelaskannya. Begitu saja. Jadi secara pengalaman gitu ya. Iya. Kisaran berapa waktu untuk bisa menguasai Teknik bernafas ini Ustaz? Nah, tadi sempat disinggung mungkin bisa
rumuskan ulang gitu supaya bisa orang-orang ketika yang mau belajar itu berarti saya hanya butuh waktu ini kayak gitu. Iya. Kalau dia pertemuan, sifatnya pertemuan, bagi yang karena ini levelnya kita sebelum belajar kan kita akan tes dulu. Ada tes dulu ya. Jauh mana? Level berapa ya begitu. Dari level itu kemudian kita bisa menentukan antum insya Allah cukup 4 kali tatap muka. Ada berapa level? Ya, level di sini maksudnya adalah level kemampuan yang mau belajar, bukan level di teknik ini. Kalau di teknik ini tidak ada level-levelannya. Dia sifatnya itu tertib ya, dari awal, kemudian tahap berikutnya dan seterusnya. Tetapi yang mau belajar yang datang ke kita itu kan macam-macam kemampuannya. Kalau mahasiswa setair barangkali yang lemah, yang punya kelemahan awal ya, itu dia masuk karena dia sudah pernah belajar ilmu nahwu, pernah belajar ilmu sorof, maka itu lebih mudah, lebih cepat. Tidak harus ya 1 bulan itu sudah lama ya. Yang harus disiapkan itu waktunya adalah latihan sebenarnya. Karena kalau dia sudah dilihat, antum sudah bisa jalan sendiri, baru dia baca betulan dengan mengingat sistem isi, mengingat sistem fi'il, terus mengingat konsep baca kitab itu yang dijelaskan dalam teknik nafas ini. Baik Ustaz, saya mendapat informasi Ustaz bahwa dalam hal pelatihan ini antum lebih mengutamakan bahkan bisa bilang tidak melayani gitu ya, secara online tapi hanya offline, itu benar dan apa enggak gitu? Kenapa alasannya kayak gitu? Lebih kepada alasan dari saya, alasan pribadi ya. Karena ketika online mungkin proses sama diberikan, tetapi untuk melihat, menjangkau itu bisa enggak gitu, itu agak kesulitan saya. Evaluasi. Iya, evaluasi penilaiannya itu. Tapi ketika dia datang, lalu dia mulai belajar, maka saya bisa lihat, insya Allah 2 kali lagi sudah. Karena bisa di stop, tidak harus selama-lamanya ya. Ketika dia sudah menguasai begitu, tinggal antum latihan. Kalau antum latihan, maka insya Allah sudah bisa baca. Saya ibaratkan begini, kenapa kok teman-teman itu artinya harus jalani kehidupan gitu, harus jalani ya. Jangan asal mau dibimbing terus kan enggak ini kan ya. Yang penting dia sudah tahu sistemnya begini, tekniknya seperti ini, kita sudah uji, antum sudah bisa mandiri. Jadi lebih kepada untuk mempermudah evaluasi tingkat keberhasilan dari peserta gitu. Iya, makanya offline itu yang dipilih. Yang dipilih. Memang beberapa kemarin itu banyak yang bahkan ada dari Maluku itu. WA, karena saya share di kan ya. Ada dari Maluku, ada dari Sulawesi. Ya, Ustaz, bisa enggak? Ya ini mohon maaf saya bilang begitu. Hanya karena sering begitu, hanya dalam waktu ini saya masih belum buka lagi ya. Belum buka lagi. Baik Ustaz, terima kasih atas ulasannya Ustaz. Mungkin yang terakhir Ustaz, bisa dari pengalaman dan ditemukannya teknik baca kitab dengan teknik bernafas ini, bisa sampaikan dua kata Ustaz terkait dengan baca kitab. Sebenarnya baca kitab itu apa sih? Sesuatu yang harus kamu membebani kayak gitu, karena bagaimanapun terutama yang belum pernah bersentuhan, baca kitab, kayaknya itu sudah jadi beban tersendiri. Silakan Ustaz. Ya, sebagai akhir ya ini ya. Jadi rekan-rekan sekalian jamaah, ini ditonton oleh semua ya. Iya Ustaz. Ya, yang mendengar siaran ini, jadi kalau kita mengatakan baca kitab, ada kitab yang selalu ada pada kaum muslimin, yaitu kitab suci Al-Quran. Baca saja itu Al-Quran dengan teknik bernafas.
Ya. Dan ketika kita baca Al-Quran sebenarnya sama. Kita juga kalau mau memahami, cuma kan tidak mungkin baca Al-Quran berhenti diartikan kan tidak mungkin kan. Dia harus ada tartil, ada tilawah, warattilil Quran kan. Nah, misalnya kok harus kitab ini? Ya Al-Quran sudah cukup jadi latihan. Karena saya dulu ada proses di style yang di kampus kita ini yang dilakukan, yaitu menulis Al-Quran, ya, menulis Al-Quran dan itu tidak diharokati, kemudian ditulis dengan kaidah bahasa Arab, lalu setelah itu dibaca di depan dosen gitu. Di situ sebenarnya latihannya. Kalau misalnya, ngapain kitab ini? Ya, misal berarti makomnya dia begitu ya. Tetapi jangan khawatir, ketika kita membaca Al-Quran sebenarnya kita juga baca kitab. Untuk memahaminya lah, itulah kemudian teknik bernafas ini digunakan ya. Nah, terus yang kedua, memang sederhana baca kitab itu karena dia berpikirnya sistem. Ada terkait antara satu dengan yang lain ya, dan hanya 3 kata saja itu yang dalam bahasa Arab yang kita baca. Dan yang ketiga, baca kitab teknik bernafas ini seperti orang menjalani kehidupan. Karena dalam membaca ketika dia menjalani selalu saja ada masalah. Dan ketika ada masalah yang saya maksud misalnya kita ketemu fi'il, kita mau menentukan ini fi'il madi atau fi'il mudhari gitu ya. Oh, ini fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Maka kita akan apa? Akan berusaha mencari di sini. Ketika kita cari, kita temukan, itu seperti masalah yang kita hadapi dalam kehidupan itu diselesaikan. Ditemukan solusinya ya. Dan itu sungguh kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak pernah baca kitab. Ya. Dan dari situ kemudian akhirnya kita bisa paham masing-masing ulama pengarang kitab-kitab itu dia punya sense sendiri ternyata dalam kitab-kitab mereka. Nah, itu yang barangkali menjadi menjadi pesan untuk kita semuanya bahwa ya seperti orang hidup gitu. Ya seperti orang hidup gitu. Ketika dia tidak tahu maka dia akan mencari jalan keluarnya. Kalau karena ini kitab bisa ke kamus atau ke Amsilah Tasrifiyah itu. Insya Allah itu Ustaz yang bisa saya sampaikan sebagai akhir dari saya. Baik, terima kasih Ustadz Daman Huri yang telah mengupas tentang baca kitab teknik bernafas. Mudah-mudahan dengan uraian yang beliau sampaikan tadi membuka wacana baru yang sebelumnya mungkin bahasa kitab itu sesuatu yang horor gitu. Oh, berarti sesuatu yang mudah. Dan untuk teman-teman leaders yang berminat untuk mengikuti program teknik baca kitab ini, selain tentu sudah pasti akan diselenggarakan untuk mahasiswa, yaitu mahasiswa Style Luqman Al-Hakim Surabaya yang telah otomatis akan menggunakan teknik ini. Bisa juga mungkin yang sudah kuliah di luar gitu Ustaz ya, atau siapa pegawai apa, pokoknya siapa saja yang menginginkan belajar itu bisa langsung datang ke mana Ustaz? Ya, ke kantor, ke kampus kita Style Luqman Al-Hakim Surabaya gitu Ustaz ya. Baik, mudah-mudahan edisi kali ini benar-benar membuka wacana baru terkait dengan baca kitab. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Robin Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.